Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari model pembelajaran, dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran, pola-pola pembelajaran, ciri-ciri model pembelajaran, dan model pembelajaran berdasarkan teori. Sebelum kita membahas tentang pengertian dari model pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu terjadi perubahan paradigma yang ada di dalam lembaga pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran, di mana perubahan paradigma itu berasal dari teaching center learning berubah menjadi student center learning. Yang dimaksud dari teaching center learning yaitu pembelajaran berpusat oleh guru mengarah kepada pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Jadi terjadi perubahan yang signifikan karena perubahan kurikulum dan lain sebagainya, maka terjadi pula perubahan paradigma dalam proses pembelajaran. Nah, di mana sekarang proses pembelajaran itu sekarang berpusat kepada peserta didik. Kalau kalian perhatikan dari gambar yang ada pada slide di tampilan kalian, itu ada dua sosok manusia, di mana yang satunya berprofesi sebagai guru dan yang satunya lagi berprofesi sebagai peserta didik. Nah, ini yang dimaksud dari perubahan paradigma tersebut. Nah, pada saat dahulu, pada masa sebelum-sebelumnya, sebelum perubahan kurikulum, yang sering terjadi di proses pembelajaran adalah sesuai dengan pada tampak di gambar seperti ini, yaitu di mana seorang guru memberikan semuanya, materi dan lain sebagainya, jadi semuanya itu berpusat pada guru, mulai dari proses pembelajarannya, pemberian materinya, metodenya dan lain sebagainya, itu semuanya guru yang menyampaikan. Jadi peserta didik tidak aktif dalam proses pembelajaran, dia hanya mendengarkan, melihat dan menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Nah, guru berperan penting nih pada saat itu, karena peran utama yang dilakukan dalam proses pembelajaran ini, kalau kita lihat, itu guru yang menuangkan air ke dalam corong kepalanya gitu maksudnya. Jadi yang mengisi, ibarat kata ada gelas kosong, nah diisi oleh air, nah airnya itu yang mengisi adalah guru saja. Nah, itu yang dimaksud dari teacher center learning. Jadi pembelajaran semua berpusat pada guru. Mau itu materinya pokoknya apa yang disampaikan oleh guru itulah yang harus didengarkan oleh peserta didik, yang harus diterima oleh peserta didik. Jadi peserta didik itu tidak berkembang, tidak mengetahui dan tidak diberikan kesempatan untuk mengeksplor dirinya sendiri, untuk mencari tahu, untuk mengekspresikan mengekspresikan bahasanya dia, mengekspresikan keilmuannya dia dari proses pencari tahuan keilmuannya dia. Biarkan peserta didik itu berkembang. Nah, ini kalau berdasarkan gambar ini terlihat persis bahwa memang guru menjadi pusat dari pembelajaran, di mana gurulah yang berperan penting, gurulah yang memberikan materi secara keseluruhan. Kalau ini kita terapkan di zaman saat ini sudah tidak tepat, karena sekarang sudah tidak berpusat lagi pada guru, tapi sekarang semua pembelajaran, proses pencarian keilmuan itu diarahkan semuanya itu berpusat kepada peserta didik. Ya, berdasarkan dari tampilan slide yang ada, kalian bisa dapat lihat beberapa gambar yang tertera di slide ini. Ada yang ini adalah proses pembelajaran di mana semuanya itu tergantung pada peserta didik. Mau pembelajarannya mau masa bodohkah? Di sini ada anak lagi proses pembelajaran, dia tidur, ada yang fokus masing-masing, ada yang butuh diarahkan oleh
pendidiknya, ada yang dia bekerja sama, ada yang diskusi. Nah, semuanya itu tergantung dari kalian nih. Sama seperti saat ini kalian sedang proses belajar, apalagi dalam masa pandemi kayak gini, kalian harus bisa memposisikan diri kalian. Kalian mau belajarnya, proses pembelajarannya untuk diri kalian itu seperti apa? Apakah mau santai-santai saja karena lagi masa pandemi kayak gini nih misalnya, ya udah menerima aja dosen menyampaikan, ya udah kamu terima, diem aja. Yang ada yang ya udahlah, yang penting hadir dan lain sebagainya. Itu semua tergantung dari kalian. Karena yang tadi kalian mau seperti mau model TCL kah, kembali ke paradigma yang dulu yang lama, atau SCL kah, atau kalian yang aktif, apalagi udah di tingkat jenjang mahasiswa. Mahasiswa itu sudah pusat mencari informasi itu, apalagi zaman sekarang semua pengetahuan itu ada di genggaman kalian, ada di jempol kalian. Tidak menutup kemungkinan bahwa kalian yang jauh lebih tahu dibandingkan dengan dosen-dosen kalian. Karena sekarang informasi itu sangat berkembangnya pesat sekali. Kamu mau mencari apapun itu, kamu tinggal searching dan semua muncul. Semua tergantung kembali kepada kalian. Kalian rajinkah? Kalian mau mencari tahukah? Rasa keinginan tahuan kalian itu besarkah? Nah, itu yang bisa memutuskan itu adalah kalian. Kalian mau proses pembelajaran ini, apalagi selama pandemi ini, kamu mau seperti apa? Apakah seperti gambar yang cuek, yang penting hadir, dan yang penting hadir, dan apalagi nih saya nggak tahu kalian lagi dalam kondisi di Zoom seperti ini, ada yang kondisinya misalnya tidur, ada yang cuma hadir saja, namanya ada tapi menggunakan foto, saya kan tidak tahu. Nah, itu tergantung dari kalian nih, kalian mau yang seperti apa. Kan untuk mau mulai nih seperti kayak yang diskusi, meskipun dalam masa pandemi kita bisa tetap diskusi, gunakan fasilitas yang ada. Misalnya kita menggunakan Zoom, kalian nanti dalam proses di dalam kelas kalian tetap bisa diskusi, gunakanlah aplikasi, ada Google Meet dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa mengeksplor diri kalian untuk memperoleh pengetahuan yang ada. Kan RPS sudah diberikan, silahkan dicari informasinya. Nah, ini supaya kalian tahu, kalian bisa memposisikan diri kalian di mana. Di sini ada penjelasan pemaparan di mana gambaran kalau pembelajaran itu berpusat pada guru dan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Kalau dia TCL atau Teacher Center Learning, maka pengetahuan ditransfer dari dosen ke mahasiswa. Nah, nanti kalian kan ini calon guru. Nah, ini berarti kalian pengetahuan semuanya yang mentransfer itu adalah kalian. Kalian adalah calon guru. Nah, ini semua kalian akan lelah kalau misalnya kalian mentransfer semua kalian yang ceramah, kalian itu tidak melibatkan peserta didik. Nah, kalau dia SCL, mahasiswa yang aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya. Sama, peserta didiklah yang aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya. Contoh, di sekolah, guru kalau misalnya SCL itu guru hanya memberikan, misalnya hari ini kita membahas tentang inilah, nanti kita akan diskusi, tolong bagi kelompok. Pembagian kelompoknya itu misalnya dibagi menjadi 5, guru itu memberikan sub pokok-pokok bahasan, biarkan peserta didik yang mencari tahu. Misalnya pelajaran fikih itu kan misalnya tentang toharoh atau tentang haji. Di dalam bab haji itu kan ada subbabnya ya, ada subbabnya itu misalnya pengertian tentang haji, dalil tentang haji, rukun-rukun haji, syarat wajib haji misalnya, dan lain sebagainya. Itu kalian bisa bagi per kelompok tuh kalau kalian menggunakan SCL. Guru tidak terlalu capek, tidak terlalu menguras energi yang terlalu besar karena sudah menggunakan SCL. Nah, kalian bagi subbab-subbabnya tuh. Nah, tinggal dibagikan biar peserta didik yang menggali informasi. Gitu ya. Itu SCL. Nah, nanti setelah mereka mencari informasi, biarkan mereka berdiskusi. Itulah yang dinamakan bisa kalian lihat, dibedakan kalau TCL itu seperti ini, kalau SCL itu seperti ini. Nah, yang kedua, mahasiswa menerima pengetahuan secara pasif. Ingat gambar yang sebelumnya, peserta didik itu hanya diam saja. Dia tidak melakukan mencari informasi karena dia hanya menerima knowledge yang diberikan oleh si guru tersebut.
Dia hanya diam aja, gurunya cerita, menjelaskan, dia diam aja. Karena itu TCL. Nah, kalau SCL itu peserta didik atau mahasiswa yang aktif terlibat di dalamnya dalam mengelola pengetahuan. Yang tadi saya contohkan, karena mahasiswa atau peserta didik yang mencari informasi yang tadi dibagikan subbabnya sama si guru. Nah, peserta didik kan yang mencari, oh coba kelompok 1 ini membahas tentang pengertian dan dalil. Dia cari tahu, oh dalilnya ternyata ini ya tentang haji, ini ada dalam ini. Dan nanti disampaikan, mereka bisa peer teaching kepada masing-masing peserta kelompok, atau diskusi dibuat FGD. Nah, itu tergantung dari guru mendesain pembelajarannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lebih menekankan pada penguasaan materi. Itu TCL. Kenapa? Karena guru targetnya yang penting materi disampaikan aja semuanya. Materi disampaikan semua. Yang penting misalnya target tentang haji tadi, ya udah tentang haji itu semua materi disampaikan oleh guru. Yang penting guru itu sudah menyelesaikan tugasnya. Materinya ini pokoknya mulai dari pengertian sampai hal-hal yang terkait dengan haji semua disampaikan semua ke peserta didik. Nah, itu TCL. Dia hanya fokus pada menekankan pada materi saja. Nah, kalau SCL tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tapi dia mengembangkan karakter mahasiswa. Maksudnya mengembangkan karakter mahasiswa itu seperti apa? Long life learning, yaitu karena tadi kan mahasiswa itu terlibat langsung. Biarkan akhirnya dia menggali informasi sendiri nih, mencari tahu, oh ternyata dia tahu nih, oh haji itu ternyata ini ya, oh bagian-bagiannya inilah. Apalagi kalian nanti bisa dalam SCL itu guru langsung, ayo hari ini kita misalnya ke Pondok Gede, hari ini kita ke ke Blok M Square, di mana di situ ada miniatur tentang haji misalnya, ada Ka'bah dan lain sebagainya. Jadi dia lifelong learningnya itu ada. Kalau dia TCL, dia tidak, karena guru tadi fokusnya hanya pada penguasaan materinya aja yang disampaikan gitu. Nah, selanjutnya biasanya hanya memanfaatkan media tunggal kalau TCL. Nah, kamu bisa lihat mungkin zaman sekarang juga masih ada yang TCL. Nah, itu media tunggalnya itu biasanya dia, kalau yang ini lebih monoton. Guru hanya menggunakan metode ceramah aja. Bahkan dia tidak menggunakan media, dia menggunakan metode ceramah aja. Kalau medianya media tunggal, ya mereka guru rata-rata hanya menggunakan papan tulis, itu yang dijadikan sebagai media tunggalnya. Dia jelaskan atau enggak bukunya itu saja yang dijadikan media tunggal. Nah, kalau yang SCL, guru itu memanfaatkan banyak media. Misalnya dia menggunakan media audiovisual, media video, YouTube dan lain sebagainya, supaya menampilkan contoh. Misalnya yang tadi karena saya lagi membahas tentang haji, guru menampilkan nih, orang haji seperti apa, supaya termotivasi. Kita memberikan motivasi itu dari YouTube dulu, misalnya tampilkan hal-hal apa aja ketentuan dan lain sebagainya. Nah, guru bisa yang tadi multimedianya itu bisa langsung praktek langsung, yang tadi saya minta ke kalian ke Blok M Square atau enggak ke Pondok Gede, ayo kita itu kan. Atau enggak guru menggunakan, dia membuat miniatur, kan ada tuh miniatur Ka'bahan. Nah, itu langsung tuh. Jadi kalau dia SCL, dia banyak memanfaatkan media. Nah, yang selanjutnya, kalau dia TCL, fungsi dosen atau pengajar sebagai pemberi informasi utama. Yang tadi, ingat, guru yang menyampaikan materi semua. Nah, kalau dia yang SCL, fungsi dosen itu atau guru itu hanya sebagai fasilitator dan evaluator, atau evaluasi dilakukan bersama dengan mahasiswa atau peserta didik. Maksudnya apa? Guru itu ada, dia hanya memfasilitasi. Ya nak, hari ini kita pembahasannya tentang ini misalnya. Kalian tolong bahas masing-masing, kita buat kelompok. Nih pembahasannya. Nanti biarkan mereka berdiskusi, mereka mengemukakan pendapatnya mereka berdasarkan pencarian informasinya mereka, dan nanti guru yang mengkonklusikan, menarik kesimpulan, supaya karena kan peserta didik itu atau mahasiswa itu masih belum ini benar nggak sih yang dimaksud, yang dia cari informasinya itu benar nggak sih, butuh pemahaman. Nah, makanya nanti ketika sudah mereka presentasi, guru lah yang berperan penting di situ, mengarahkan. Oh, kita nih maksudnya ke sini ya, gini-gini. Jadi diarahkan.
Nah, yang selanjutnya kalau TCL, proses pembelajaran dan penelitian dilakukan secara penilaian dilakukan secara terpisah. Maksudnya terpisah itu dia tidak dilakukan secara langsung gitu. Kalau jadi dia pembelajaran dulu dah, ngajar dulu deh. Terus jarang dia melakukan penilaian. Jadi penilaian nanti. Yang penting tadi kan karena dia fokusnya di materi. Kalau yang ini dia SCL itu dia berkesinambungan karena dia melihat prosesnya, mulai dari proses penyampaian materi sampai ending, gurunya mengkonklusikan dan menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan bisa ditarik lagi dari peserta didik. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan materi kita hari ini apa? Kan kalau yang tadi tuh guru ya udah dia udah nyampein materi, ya udah nanti aja. Jarang dia langsung melakukan proses evaluasi. Terus yang selanjutnya kalau TCL itu menekankan pada jawaban yang benar saja. Maksudnya jawaban yang benar saja ya itu dari yang tadi, karena dia pusat informasinya itu berasal dari guru. Ya pokoknya apa yang disampaikan guru, apa yang dikatakan oleh guru ya A, ya jawabannya pasti A. Tidak boleh karena tadi pusat informasinya di guru. Nah, kalau yang SCL penekanannya pada proses pengembangan pengetahuan. Biarkan peserta didik itu mengemukakan pendapat berdasarkan hasil pencarian informasi. Persoalan salah itu dijadikan sebagai salah satu sumber belajar. Jadi kan guru karena tadi fungsinya sebagai fasilitator, guru mengarahkan, oh ini maksudnya ke sini nih arahnya. Jadi dia tahu, oh ternyata yang dia cari itu ternyata keliru, bukan seperti ini pemahaman konsepnya dan lain sebagainya. Itulah perbedaan antara TCL dan SCL paradigmanya. Jadi itu tergantung kalian nih, kalian memposisikannya itu di mana, gitu ya. Nah, poin selanjutnya, kalau dia TCL, dia sesuai untuk mengembangkan ilmu dalam satu disiplin aja. Maksudnya satu disiplin aja ya guru ya hanya just talk karena dia tadi menggunakan medianya tunggal. Ya itu dia akan bahas ya udah materi buku pelajarannya itu aja gitu. Nah, kalau yang ini sesuai kalau yang SCL dia sesuai untuk pengembangan ilmu dengan cara pendekatan interdisiplin. Jadi banyak multidisiplin yang ada, misalnya kayak tadi contoh ketika dia membuat grup, gurunya membuat grup, itu kan bisa medianya itu bisa dicari dari tafsir, dari YouTube, dari dan lain sebagainya. Jadi saling terintegrasi. Nah, yang selanjutnya kalau TCL iklim belajar lebih individualis dan kompetitif. Maksudnya individualis yaitu karena tadi semuanya itu berpusat sama guru. Jadi peserta didik itu sulit untuk mengemukakan pendapat, jadi lebih terkesan dia individualis karena tidak diberikan kesempatan untuk memberikan mengekspresikan dirinya, menyampaikan pendapatnya untuk menggali informasinya. Kan kalau tenaga pengajar atau guru itu memberikan kesempatan, pasti dia akan berani untuk mengemukakan pendapat. Kompetitif, kenapa kompetitif? Karena ya udah ketika guru memberikan materi, ya udah itu aja, materinya itu aja. Jadi kompetitifnya itu ya hanya sekedar itu aja, nggak karena dia jarang terlibat dan jarang melakukan diskusi dan lain sebagainya. Ya udah dia jadi belajar materinya itu ya udah ikutin aja, dia belajar sendiri individualis. Nah, kalau yang SCL, iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif. Maksudnya apa yang tadi? Kolaborasi, ada kolaborasi antar teman, saling satu sama lain nih, saling berkolaborasi. Suportif, saling memberikan support kan. Oh nanti nih kalau kita di grup nih misalnya, kan dia mencari, oh nanti kamu mencari ini ya, kamu mencari ini ya, kan itu saling mensupport. Kooperatif, bekerja sama. Nah itu bagus banget kan kalau misalnya semuanya itu SCL. Nah kalau dia yang selanjutnya, yang TCL, mahasiswa yang dianggap melakukan proses pembelajaran, hanya mahasiswa yang dianggap melakukan proses pembelajaran. Kenapa? Karena pembelajaran itu kan interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses penyampaian pentransferan materi ya. Nah ini karena dia hanya melibatkan satu aja gitu. Nah kalau ini mahasiswa dan dosen bersama-sama di dalam mengembangkan pengetahuan. Kalau ini kan yang belajar itu hanya peserta didik tuh yang tadi kalau yang TCL. Kalau ini dia bareng-bareng guru sama peserta didik yang bekerja sama.
karena kan sama-sama mencari, ayo kamu coba kali. Nah, nanti kan dikonklusikan oleh gurunya. Perkuliahan merupakan bagian terbesar dalam proses pembelajaran. Maksudnya perkuliahan itu yang tadi hampir sama terkait dengan materi. Ya pokoknya yang penting penyampaian materi aja. Proses perkuliahan itu atau pembelajaran itu bagian terbesar yang paling penting gitu dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena yang tadi tujuan target utamanya itu hanya penyampaian materi. Nah, kalau yang SCL, peserta didik atau mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja, tetapi dapat menggunakan berbagai cara dalam dan kegiatan. Misalnya contoh yang tadi saya contohkan, yang tentang haji, kan kamu bisa langsung berbagai cara menggunakan berbagai cara. Misalnya yang tadi, ayo kalian bisa langsung observasi ke Blok M ya, ke Masjid Nurul Iman misalnya, atau enggak ke Pondok Gede. Coba kalian catat apa saja yang ada untuk proses haji, kegiatan-kegiatannya, miniaturnya apa yang dibutuhkan supaya kalian ingat ketika kalian melihat, misalnya contoh seperti itu. Nah, ini kan kelihatan persis perbedaannya. Nah, yang selanjutnya penekanan pada tuntasnya materi pembelajaran. Ya iya, karena goalnya itu kalau di TCL itu materi, yang penting materi sudah tersampaikan. Nah, kalau yang SCL, dia penekanannya pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya materi. Jadi, kalau ini peserta didiknya atau mahasiswanya itu paham atau tidak, bermakna atau tidak proses pembelajarannya. Jadi, bukan dilihat dari tuntasnya materi, bukan. Misalnya hari ini selesainya materinya, kalau yang TCL itu kan pokoknya hari ini harus kelar satu bab, ya kelar satu bab. Kalau misalnya SCL dia tidak kelar hari ini satu bab, ya nggak apa-apa, besok kita lanjutkan lagi, yang penting kebermaknaannya itu, paham ya. Nah, yang terakhir, kalau TCL itu penekanan pada bagaimana cara dosen melakukan pembelajaran. Maksudnya apa? Ya cara dosennya menyampaikan materi itu, ya udah pokoknya transfer aja gitu, maksudnya transfer pemberian informasi. Nah, kalau yang SCL penekanannya pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan berbagai bahan pelajaran, metode interdisiplin, penekanan pada problem solving dan skill kompetensi. Ya itu tadi. Ya misalnya kayak saya tadi kasih contoh, bahan pelajarannya itu beragam. Misalnya mulai dari selain dari buku paket, buku materi PAI-nya bisa bersumber dari tafsir, dari hadis, dari media-media yang lain, dan problem based learning berdasarkan pembelajaran penyelesaikan masalah. Nah, itu dia dikasih masalah. Ayo libatkan peserta didik untuk bagaimana caranya dia bisa menyelesaikan masalah, dan skill kompetensi, dan peserta didik itu dia ditekankan supaya dia memiliki skill, kemampuan, kompetensinya dia terkait dengan keilmuannya dia tadi materi gitu. Jadi semuanya itu kalau di SCL itu dia bermakna keterlibatan secara langsung itu. Jadi letak perbedaannya jauh ya antara dia TCL dan SCL. Nah, ini semua tergantung kalian juga nih. Nah, nanti kalian menjadi seorang guru juga harus melihat sudah tidak tepat kalau kalian mengajar dengan menggunakan pendekatan TCL. Jadi rubah paradigma. Tadi kan ada perubahan paradigma pembelajaran kan? Mulailah mengarah kepada SCL. Libatkan peserta didik dalam proses pembelajaran supaya mereka dapat kebermaknaan dalam pembelajaran. Oh, dia merasakan langsung dalam proses pembelajaran. Ya, setelah kalian memahami TCL dan SCL, sekarang kalian harus memahami konsep dari belajar. Supaya tahu, di sini ada yang tahu belajar itu apa? Ya, kita akan bahas belajar itu. Salah satunya adalah usaha sadar seseorang untuk merubah tingkah lakunya melalui interaksi dengan sumber belajar. Maksudnya apa? Usaha sadar, dia itu sadar melakukan proses belajar itu, dia sadar ya, ingat ya, untuk merubah tingkah laku melalui interaksi dengan sumber belajarnya. Maksudnya melalui interaksi, ada interaksi. Oh, misalnya contoh dari sumber belajarnya, misalnya kalian kan ini hampir sama dari proses yang tidak tahu menjadi tahu. Contohnya kamu bisa mengatakan bahwa garam itu asin dari mana? Oh, dari
kamu rasakan langsung. Oh, ternyata rasanya asin. Oh, gula itu manis. Nah, itu maksudnya melalui interaksi dengan sumber belajar. Sumber belajar itu tidak melulu harus benda hidup. Benda mati pun kita bisa belajar dari sumber belajar. Karena kita bisa tahu, misalnya, oh kamu tahu pegunungan itu di dataran tinggi misalnya. Dari mana? Oh, dari sumber belajar, dari buku dan lain sebagainya gitu ya. Itu belajar. Jadi, belajar itu juga bisa diartikan dari yang tidak tahu menjadi tahu karena ada proses pembelajaran di dalamnya. Yang kedua, perubahan tingkah laku yang dihasilkan bersifat permanen dan ke arah positif. Maksudnya permanen dan ke arah positif itu gini. Contoh yang tadi saya contohkan, kamu tahu garam itu asin. Nah, itu permanen nih nanti. Kenapa? Karena kamu sudah melakukan langsung, menguji coba langsung bahwa garam itu memang asin. Jadi permanen, nggak mungkin nanti kamu katakan ketika ada yang bertanya, apa rasa garam? Oh, manis. Tidak mungkin. Itu maksudnya bersifat permanen itu kayak gitu. Nah, ke arah positif itu ke arah yang baik, karena cenderung kalau orang sudah belajar dia akan tahu misalnya contoh, dia sudah tahu nih hari ini kalau misalnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar misalnya, itu terus tuh dikasih terus belajar. Nah, semakin dia tahu, dia akan semakin mengarah kepada, oh kalau saya sholat itu, kalau sholat saya benar itu pasti saya akan sedikit sekali melakukan perbuatan keji dan mungkar gitu ya. Pengertian belajar yang selanjutnya adalah perubahan tingkah laku dapat berupa kognitif, afektif, dan psikomotorik. Apa sih kognitif itu? Kognitif itu pengetahuan. Jadi kita itu dapat berubah tingkah lakunya, bisa berubahnya itu dari ranah pengetahuan yang tadi. Oh, kamu tahu garam itu rasanya asin. Oh, kamu tahu gula itu rasanya manis. Gitu, dari pengetahuan. Oh, kamu tahu puasa itu artinya menahan diri dan lain sebagainya. Itu maksudnya kognitif itu pengetahuan. Afektif itu sikapnya itu misalnya, oh kamu tahu nih kalau berhadapan dengan orang yang lebih tua itu harus sopan, berkatanya harus yang baik. Nah, itu sikap tuh. Oh, kita kalau dapat dalam menerima cobaan itu kita harus sabar dan lain sebagainya. Itu sikap. Nah, psikomotorik itu tampilan. Oh, kamu setelah belajar itu jadi perubahan tingkah laku. Misalnya, kamu udah belajar nih materi tentang sholat itu wajib. Nah, itu tercermin membentuk motoriknya, psikomotorik kamu itu kamu tampilkan. Oh, karena kamu tahu pengetahuan sholat itu wajib, maka kamu kerjakan sholat itu. Karena kalau kamu tinggalkan, kamu berdosa. Itu maksudnya. Jadi perubahan tingkah laku itu dapat berupa kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses belajar hanya bisa berlangsung jika terjadi interaksi antara si belajar dengan sumber belajar. Jadi harus ada terlibat ya. Jadi dia belajar itu nggak bisa dia dari satu sumber, dari kamu doang sendiri. Oh, kamu tahu, kamu nggak akan bisa tahu misalnya rasa garam itu asin kalau tidak kamu coba. Nah, garam itu sebagai sumber belajar kamu kan gitu, dan lain sebagainya. Paham ya? Itu pengertian dari belajar. Setelah tadi kita membahas tentang belajar, nah sekarang kita mengarah kepada pembelajaran. Pembelajaran itu apa sih? Pembelajaran itu adalah setiap upaya yang sistematik. Sistematik itu berurutan, secara tersistem, sistematik. Jadi berurutan, berurutan, tidak melompat-lompati gitu. Jadi sesuai dengan aturan, misalnya tahapan dan disengaja. Tadi ingat, belajar itu kan proses dia sadar. Nah, kalau sadar itu berarti disengaja memang oleh pendidik itu ya guru atau dosen kalau di kampus, untuk menciptakan kondisi-kondisi agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Yaitu tadi secara sistematik dan sengaja dilakukan oleh guru. Itu menurut Sujana. Nah, menurut Undang-Undang Diknas Pendidikan Nasional, pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Yang tadi, interaksi antara guru dan murid, interaksi antara dosen dan mahasiswa, atau interaksi dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang tadi,
ingat materi yang tadi saya sampaikan. Itu ya, itu pengertian dari pembelajaran. Tadi karena kita habis membahas tentang pembelajaran, nah di sini untuk ada proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran itu guru itu harus menciptakan seperti ini nih, harus supaya tergambar dan menyenangkan. Yang pertama, proses pembelajaran itu harus menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Jangan sampai pembelajaran itu jadi beban. Contoh misalnya, kan kadang kita kalau ngelihat gurunya, mata pelajarannya mulai lagi, mata pelajarannya itu matematika misalnya, atau enggak fisika, karena mata pelajaran yang paling banyak nggak disukain sama peserta didik. Mulai dari mata pelajarannya aja itu peserta didik sudah takut. Nah, hadirnya guru itu harus menyenangkan. Misalnya, rubah mindset peserta didik bahwa matematika itu susah. Kamu cari tahu, sebagai guru itu matematika itu gak mudah loh, dengan cara trik dan ini, dan tampilan peserta gurunya jangan menyeramkan, jangan cemberut mulu atau enggak menggunakan mesem. Sama kayak waktu saya dulu pengalaman, ketika kan ada mata kuliah statistik, saya diajarin sama dosen, karena mereka, kita taunya statistik itu hitung-hitungan pasti susah dan lain sebagainya. Apalagi jurusan PAI, mahasiswa banyak yang ngambil jurusan PAI karena dia menghindar dari yang hitung-hitungan. Nah, saya diberikan dosennya itu selalu senyum terus kalau ngajar, dan nadanya itu lembut sekali, karena berhubung dosennya itu wanita, dan kita tidak merasa tegang ketika proses belajar itu. Dalam proses pembelajaran itu kita tidak tenang, jadi seolah menyenangkan dan tidak tidak bosan dalam proses, karena dosennya aja sudah senyum walaupun kita salah, dan salah itu dosen tidak menyalahkan, ayo diulang lagi, dan terus memberikan motivasi mahasiswa berpartisipasi aktif. Misalnya dosennya itu ngasih tahu, ayo pasti bisa, dicoba lagi, diulang lagi terus saja, ditanya yang mana yang nggak ngerti, ditanya terus. Jadi muncul tuh interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan mendapatkan inspirasi. Misalnya jadi kalau bagi peserta didik yang sudah paham, dia jadi ada proses, coba kalau soalnya seperti ini, dia gali lagi, cari lagi, terus menantang, diciptakan proses belajar itu menantang itu maksudnya tidak monoton gitu-gitu aja, kasih tantangan. Misalnya hari ini siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini, nanti langsung bisa ini, nanti diberi kesempatan untuk misalnya tampil di acara ini misalnya. Terus memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian bakat minat. Maksudnya guru itu dalam proses pembelajaran itu berikan ruang tadi, karena ini kan SCL ya, jadi harus dibuat seperti ini lingkungan proses pembelajarannya, jadi enak, nyaman, interaktif, dan proses pembelajaran itu jadi tidak monoton. Ini tampilan slide selanjutnya adalah pendekatan dalam pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran itu cuma hanya dua ya, berpusat pada guru, berpusat pada siswa. Teacher center approach atau learning, atau student center approach atau learning, sama aja. Ini ada yang istilahnya approach, ada yang istilahnya learning. Itu sama, esensinya sama. Ya, jadi kamu harus pahami, dilihat kamu itu posisinya di mana nanti. Sebagai seorang guru, kamu akan menggunakan pendekatan yang mana? Nah, sekarang udah K13 itu sudah tuntutan sih, itu harus SCL, tidak boleh TCL lagi gitu ya. Jadi nanti kalau dalam mengajar itu rubah paradigma kalian, rubah pendekatan kalian, yang kalau misalnya nanti yang penting mah ngajar, yang penting materinya mah udah disampaikan misalnya gitu. Kita tidak boleh begitu, tapi rubahlah pendekatan pembelajaran kita menggunakan SCL. Ya, ada istilah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu apa sih? Strategi pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan,
Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Maksudnya apa? Ini nanti kalian akan tahu, mungkin di sini ada yang orang tuanya berprofesi sebagai guru, atau kamu pernah dengar istilah RPP. Itulah yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Jadi seorang guru itu membuat konseptual atau membuat perencanaan. Hari ini ngajarnya akan bagaimana, misalnya materi tujuan pembelajarannya sampai mana, sampai ending goalnya sampai mana nih, evaluasinya sampai mana gitu. Dia menggunakan media apa, model apa, sumber belajarnya apa. Itu maksudnya strategi pembelajaran ya. Jadi paham. Jadi guru itu mendesain, merancang nanti dia akan seperti apa, dan itu tertuang di dalam RPP gitu ya. Selanjutnya kalian harus bisa membedakan yang tadi, istilah pendekatan, strategi, teknik, taktik, dan model pembelajaran. Tadi kan kita sudah bahas strategi pembelajaran itu ya, yang tadi ya, itu masih umum, sifatnya umum. Yang tadi dia masih sifatnya umum. Kenapa? Karena secara gamblang, secara keseluruhan di situ tuh perencanaan dasarnya itu di situ, itu strategi pembelajaran. Yang selanjutnya pendekatan pembelajaran. Ingat yang tadi, pendekatan pembelajaran itu hanya 2. Nah, ini kita harus tahu nih pengertiannya. Pengertian pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Yang tadi, kita mau kayak gimana nih gitu, kebayang ya? TCLK atau SCLK? Yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, ini pendekatan pembelajaran itu maksudnya yang tadi, kamu maunya SCLK atau TCLK? Karena hanya 2 pendekatannya. Nah, bukan pilihan juga sih sekarang sebenarnya, karena kalian nanti dituntut menjadi seorang guru itu ya nanti akan harus menggunakan pendekatan pembelajaran SCL. Jadi terbayang tuh yang tadi tabel yang ada 8 ada lebih berapa tadi? Paradigma TCL dan SCL itu tadi. Itu tuh, kalau misalnya kamu TCL ya kamu yang akan capek dan lain sebagainya. Kalau SCL akan bermakna karena semuanya terlibat. Nah, di sini ada pengertian teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran itu apa sih? Teknik pembelajaran itu dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Contohnya, penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri. Dan tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah yang pada kelas yang jumlahnya siswanya terbatas. Misalnya contoh, siswa yang jumlah kelasnya 40 sama siswa yang kelasnya 20, itu nanti metode, walaupun sama-sama menggunakan metode ceramah, tapi dia dalam penyampaiannya beda sendiri. Misalnya, oh gimana caranya dia desainnya seperti apalagi di sini dominannya ada banyak yang dari pesantren kan, dia tahu nih, oh nanti akan teknik seperti apa nih supaya kan biasanya kalau mau ceramah dia tahu tuh siapa sih sasarannya, dia biasanya kayak gitu kan. Oh nanti kalau misalnya sasaran anak kecil, anak kecil misalnya, anak kecil dia akan menggunakan nadanya seperti ini nih, menggunakan ceramah tapi nadanya akan seperti ini dan lain sebagainya. Kalau dia ceramahnya ke anak remaja, dia ikuti alur berpikirnya anak remaja. Kalau ibu-ibu ya ikutin lah gitu. Itu maksudnya teknik pembelajaran ya. Ada istilah taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran itu apa sih? Merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Contoh di sini terdapat 2 orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tapi mungkin akan sangat berbeda dengan taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi. Sementara yang satunya lagi kurang memiliki humor yang tinggi, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu misalnya. Ini kalau taktik itu gaya orang beda-beda gitu kira-kira. Misalnya nanti kamu bisa melihat, misalnya saya gayanya seperti ini, oh kalau Bu Ai seperti ini, oh kalau Bu Dekan seperti ini. Gitu kita tidak bisa tidak bisa mengatur, karena yang tahu taktik pembelajaran itu ya kalian sendiri. Ada yang sistem pembelajarannya, misalnya contoh saya kalau ngajar itu nggak bisa marah, misalnya nggak bisa marahnya itu dalam hal apa, saya
tidak suka bercanda juga, tapi saya suka nggak mau terlalu serius-serius. Karena kenapa? Kalau terlalu serius nanti mahasiswanya tegang. Saya yang penting anak itu paham dan nyaman aja di dalam kelas. Jadi nggak mau yang gimana. Itu kan taktik saya. Nah, mungkin taktiknya Bu Dekan atau Bu Fitri atau Bu Ai, Pak Amin, Pak Arifin itu akan berbeda menggunakan ini. Ada misalnya tipikalnya kayak misalnya Pak Arifin orangnya serius banget. Ya itu dia memang gayanya dia seperti itu gitu. Makanya itu sifatnya individual. Ya yang di masing-masing individu itu punya taktik yang berbeda-beda gitu. Ada yang nanti kamu ketemu sama dosen yang patotong. Dia emang suka ngebanyol misalnya dan lain sebagainya. Itu karena memang taktik pembelajarannya dia itu seperti itu gitu. Gayanya belajarnya dia itu gitu, gaya mengajarnya dia seperti itu gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang pengertian dari model pembelajaran. Mata kuliah kita nih, pas banget model pembelajaran. Model pembelajaran itu apa sih? Merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Jadi, model pembelajaran itu semua yang tadi itu kerangkum di dalam sini. Jadi semuanya itu ngikut. Oh, di dalam ketika kita menggunakan model pembelajaran A misalnya, atau enggak jigsaw, saya contohin jigsaw. Saya udah tahu nih, karena saya menggunakan metodenya jigsaw, model pembelajaran jigsaw, berarti udah pasti saya menggunakan pendekatan itu SCL, tidak mungkin TCL, karena jigsaw itu melibatkan peserta didik. Nah, itu kan makanya di dalamnya dibingkai itu penerapannya, pendekatannya. Nah, menggunakan metodenya seperti apa? Di dalamnya itu karena saya menggunakan modelnya itu jigsaw, nanti dia akan diskusi. Itu kan metode. Teknik pembelajarannya seperti apa? FGD nanti saya akan buatnya. Masing-masing dia akan ada ke grup ahli, ada grup pertama, grup awal sama grup ahli. Nah, nanti itu didesain tuh. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya model-model pembelajaran itu apa aja. Nah, itu. Jadi model pembelajaran itu bentuk pembelajaran yang dari awal sampai akhir disajikan oleh guru, tergambar tuh. Karena di dalamnya terbungkus semuanya itu tuh yang tadi kita bahas. Paham ya? Jadi kalau kamu menggunakan modelnya ini udah terbayang, oh di dalamnya kalau saya menggunakan model pembelajaran ini, oh berarti udah pasti SCL. Oh udah pasti nanti saya akan menggunakan metode ini. Tidak hanya metodenya cuma satu, kamu menerapkan metodenya dua juga bisa dan sebagainya gitu. Jadi tergantung model pembelajaran yang kalian pilih. Nah, ini kesimpulan perbedaan antara model, strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran ya. Yang tadi kalau model itu gambaran proses pembelajaran yang disusun secara sistematis berdasarkan berbagai prinsip atau teori belajar yang digunakan untuk mengorganisir pengalaman belajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, model pembelajaran nih, misalnya pakai yang tadi ini kan contohnya dia model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran basis masalah dan lain sebagainya, nanti kita pelajari. Yang kedua, pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Misalnya yang tadi, ingat pendekatan hanya dua, misalnya pembelajaran teacher center dan student center, yang mana yang kamu gunakan. Strategi itu yang tadi RPP, ingat secara perencanaan guru nanti akan seperti apa. Perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Misalnya strategi pembelajaran langsung, pembelajaran discovery, nanti kita pelajari. Yang selanjutnya metode. Metode adalah upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata untuk mencapai tujuan secara optimal. Yang tadi metode macam-macam metode nanti juga kita akan bahas. Ada metode ceramah, ada metode diskusi, ada metode demonstrasi, ada metode resitasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu perbedaannya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi dan metode pembelajaran. Apa sih faktor-faktornya gitu yang mempengaruhi, yang dapat mempengaruhi itu? Yang pertama, tujuan pembelajarannya. Strategi dan metode pembelajaran itu dapat memberi pengaruh, ya kita bisa lihat dari tujuan pembelajarannya. Jadi bisa tercapai kalau guru itu sudah membuat tujuan pembelajaran ini akan seperti ini, maka dia tahu nih, oh nanti saya akan menggunakan strategi ini dan metode ini gitu ya. Yang selanjutnya materi pembelajarannya. Nah, guru kan yang tadi mulai dari ingat tadi pengertian strategi pembelajaran kan perencanaan yang didesain sama guru kan sistematis. Nah, guru tahu nih materinya hari ini ngajarin tentang ini, berarti dia nanti akan tahu nih saya akan menggunakan strateginya apa, metodenya seperti apa.
Yang selanjutnya, faktor-faktor yang selanjutnya itu ada karakteristik siswa. Nah, guru itu wajib mengetahui karakteristik siswanya masing-masing. Contoh misalnya kayak saya nih ngelihat kalian, saya harus tahu nih, oh karakternya ini dia tipe belajarnya itu audiovisual misalnya, oh ini lebih visual, oh ini lebih audio, oh ini kinestetik dan lain sebagainya, oh ini dia IQ-nya tinggi, IQ-nya rendah, sedang gitu. Nah itu yang tahu itu guru. Yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi adalah fasilitas pembelajaran. Iya, fasilitas pembelajaran itu mempengaruhi. Kenapa mempengaruhi? Karena semakin banyak fasilitas atau semakin lengkapnya fasilitas, maka proses pembelajaran itu, ketercapaian pembelajarannya itu akan besar, gitu ya. Yang selanjutnya adalah alokasi waktu kegiatan belajar. Iya, nanti kan kamu ngajar, kamu tahu tuh waktunya berapa, berarti guru sudah mulai mendesain nih, maksudnya membuat perencanaan. Oh, kalau PAI itu ada, dia sekarang 3 jam pelajaran ya, 3 kali 45 menit kalau di sekolah. Nah, ada yang dipecah, ada yang 2 jam, terus nanti hari yang lain 1 jam, ada yang langsung 3 jam pelajaran. Nah, itu guru yang bisa tahu nih, oh kalau waktu jamnya segini, nanti materi yang harus dicapai oleh peserta didik seperti ini, akan begini. Jadi guru bisa mengukur keberhasilan. Nah, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi strategi dan metode pembelajaran adalah guru itu sendiri, karena kan guru yang mendesain, merancang semuanya. Jadi guru yang tahu nih, oh nanti saya materinya tentang ini, oh nanti saya akan menggunakan strateginya begini, akan menggunakan metodenya seperti ini gitu. Jadi ya iya, guru lah yang mengetahui ini masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi strategi metode pembelajaran. Ya, di sini ada ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, ciri-ciri model pembelajaran itu berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar. Kan kalian juga lagi belajar teori pembelajaran kan? Nah, itu ada itu masuk dalam ciri-ciri model pembelajaran. Kamu berdasarkan teori, ada teorinya yang disampaikan gitu maksudnya. Yang kedua, mempunyai tujuan pendidikan tertentu. Iya dong. Ciri-ciri model pembelajaran itu kan tadi ada tujuan pembelajarannya itu, karena kan model pembelajaran itu pasti di dalamnya mencakup pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran gitu ya. Jadi dia pasti punya tujuan pendidikan. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Iya, nah kan jadi setelah kita tahu menerapkan model pembelajaran, ini bisa kita evaluasinya gini misalnya, oh kalau untuk materi ini saya menggunakan model ini ternyata kurang tepat ya, kurang pas ya gitu. Jadi ini model pembelajaran ini cirinya itu termasuk sebagai perbaikan juga gitu ya. Yang selanjutnya, bagian-bagian model terdiri atas urutan langkah-langkah pembelajaran sintak. Yang kedua, prinsip-prinsip reaksi dan sistem sosial dan sistem pendukung. Ini bagian-bagian model, maksudnya nanti urutan-urutan langkah pembelajaran dan sebagainya itu ya. Yang kelima, memiliki dampak pembelajaran. Pasti kan kita menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran yang kita terapkan, itu pasti harus ada dampak pembelajarannya. Ada yang instruksi sifatnya, efeknya, ada yang nurturance effects. Nah, yang selanjutnya adanya rencana persiapan mengajar, ada instructional design. Maksudnya instructional design itu rencana persiapan ngajar itu apa? RPP itu pasti ada RPP. Nah, ini yang terakhir, model pembelajaran berdasarkan teori. Ini maksudnya adalah ketika kita mau mengajar, kita kan sudah mempelajari, kalian sudah mempelajari, ini lagi proses mempelajari teori-teori pembelajaran ya. Jadi kita bisa pemilihan model pembelajaran itu berdasarkan teori apa sih yang mau kita pakai. Misalnya, oh nanti dalam mengajar itu saya menggunakan teori behavioristik misalnya. Oh nanti saya akan melibatkan, karena kan stimulus dan respon. Nah nanti saya akan terus menanyakan, memberikan stimulus kepada peserta didik, responnya peserta didik seperti apa gitu. Nanti contohnya kayak tadi jigsaw, saya tolong ya nanti buat kelompok gini, lalu diskusi dan lain sebagainya. Nah itu ini awalnya. Nah jadi dari teori belajar itu muncullah, oh saya sudah akan menggunakan teori belajar ini nih, maka dia akan
ini memilih dasar model pembelajaran. Dia nanti akan memilih model pembelajaran apa ya kalau saya menggunakan teori belajar ini. Misalnya teori-teori belajar itu kan ada banyak, ada teori behavioristik, ada konstruktivistik, ada yang humanistik dan lain sebagainya. Nah, setelah kita memilih model pembelajaran, maka di dalamnya akan ada pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran gitu ya. Nah, ini asumsinya jadi kita dalam pemilihan model pembelajaran itu ya berdasarkan dari teori gitu. Ada teori belajar yang kita pakai. Jadi saling berkesinambungan gitu.